Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum ibadah dimulai malam hari ini, saya mohon untuk Bapak Ibu yang di belakang maju ke depan. Akan dipenuhi yang di depan, kursi di depan. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan. Kita akan mulai ibadah malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan malam hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa setiap hati hidup kami, kerinduan kami. Dialah Tuhan, Engkau melayakkan kami, menguduskan kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan dengan pujian penyembahan, semuanya hanya untuk nama-Mu. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami bersatu hati malam hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Acara ibadah malam hari ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
tak terbatas Tuhan, karena Kau Allah yang besar, Allah yang sungguh besar. Haleluya.
kita. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Hari ini kau bersuka cita. Siapa yang di sini lagi merasa galau? Gak ada ya, semua bersuka cita. Amin. Walau sana sini pusing, tetapi hari ini kita mau bersuka cita. Amin. Tandanya bersuka cita itu apa? Tersenyum. Coba kasih senyum yang manis buat kanan kiri kita. Sampai dunia melihatnya ya. Sana sini situ pusing, semua orang susah.
kembali. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Walau dunia berubah, banyak perubahan di dunia ini ya Bapak Ibu Saudara. Tidak semakin baik tetapi semakin jahat. Tetapi ada kasih Tuhan yang setia, tidak pernah berubah. Amin. Yang selalu menyertai kita sampai hari ini. Amin. Sampai detik ini. Amin.
siram jemaat saja. Naikkan pujian ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi, sampai detik ini ku melihat bahwa penyertaan Tuhan ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan terus memegang setiap tangan kita sampai detik ini. Satu-satunya pengharapanku. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, mari penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi malam ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada malam ini Tuhan. Ini semuanya bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya ini semuanya karena penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau masih berikan kerinduan buat setiap kami malam ini Tuhan. Untuk kami datang dalam hadirat-Mu, untuk kami memuji dan menyembah-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya biarlah setiap pujian penyembahan kami malam ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu pada setiap jemaat kami Tuhan.
Biarlah Kau berikan telinga buat setiap kami, berikan hati buat setiap kami malam ini Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau berbicara buat setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bila firman-Mu malam ini Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang saya mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan, yang mungkin sedang susah malam ini Tuhan, Tuhan akan hiburkan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk guys sekalian. Kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Biarlah setiap pelayanan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita ada sebagaimana kita ada malam ini. Kita percaya semuanya karena penyertaan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, berikan senyum yang termanis buat kanan kirinya, dan kita percaya bila senyum yang termanis ini boleh menjadikan kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kita. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan terasa Bapak Ibu, kita sudah menginjak minggu yang kedua di bulan apa Bapak Ibu? Bulan Juli. Dan terasa Bapak Ibu ini sudah menginjak bulan 7 dan sebentar lagi Natal lagi. Dan puji nama Tuhan, semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi kita percaya semuanya karena Tuhan beserta dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema tentang keintiman. Apa Bapak Ibu? Keintiman. Kita mau buka sama-sama firman Tuhan pada saat malam hari dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu katakan amin. Yohanes 15 ayat yang keempat, saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini dari Yohanes 15 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Katakan amin. Silakan duduk sekalian. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema tentang keintiman. Bapak Ibu terkasih, orang Kristen yang doanya bisa menggerakkan Tuhan, itu tandanya dia punya yang namanya apa? Keintiman. Jadi Bapak Ibu, kalau doa kita bisa menggerakkan hati Tuhan hari ini, ada sebuah keintiman di dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan, bukan waktu sisa loh Bapak Ibu. Hari ini Tuhan menuntut buat setiap kehidupan kita, kita bisa memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan kita hari-hari ini. Artinya apa? Bukan waktu sisa yang kita berikan buat Tuhan hari ini, tapi Tuhan pengen waktu yang terbaik itu kita berikan buat Tuhan hari-hari ini. Mau Bapak Ibu, kita percaya bukan waktu sisa, tetapi waktu yang terbaik yang kita berikan buat Tuhan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, biarlah hidup kita memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita, apapun tantangan kita, kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan hari-hari ini. Slide selanjutnya, kita akan belajar dari seorang Maria dan seorang Marta. Pernah tahu ceritanya Bapak Ibu? Kalau kita belajar dari Maria dan Marta ini, slide selanjutnya. Ya. Kalau di situ saya tuliskan kita mau belajar dari Maria dan Marta. Kalau kita belajar dari Maria, di sini saya tuliskan dia duduk dekat di kaki Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan. Dan yang kedua, Maria hidup dengan
firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari seorang Marta. Kalau Marta ini sedangkan Marta sibuk mempersiapkan perjamuan Tuhan Yesus dan murid-muridnya di saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah Maria dan Marta. Sikap Marta yang kedua, Marta terlalu fokus dengan hal yang duniawi sehingga mengabaikan kesempatan untuk mendengar perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari seorang Marta dan Maria ini, ada sebuah sikap yang berbeda antara Maria dan Marta. Kalau kita belajar dari Maria, Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan apa toh yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan Marta. Maria mendengar perkataan Tuhan. Tetapi Marta, dia sibuk Bapak Ibu, membuatkan masakan. Supaya apa? Tujuannya baik, kelihatannya rohani, menyediakan makanan buat Tuhan Yesus. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan tidak senang dengan kesibukan kita. Tetapi Tuhan ingin supaya setiap kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Hari ini kita belajar dari seorang Marta. Bukan kita belajar dari seorang Maria, bukan belajar dari seorang Marta yang sibuk dengan sendirinya, tapi dia tidak mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan hari-hari ini. Kita mau pilih Maria atau Marta Bapak Ibu? Kita mau belajar dari seorang Marta, Maria duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang dimau Tuhan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak pengen kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Tuhan tidak pengen kita terlalu mungkin sibuk tidak menentu hari-hari. Tetapi Tuhan pengen supaya kita duduk di kaki diam hari ini, mendengarkan apa yang dimau Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak yang terkasih, keintiman bukan sekedar kita punya hubungan saat teduh setiap hari, tetapi keintiman hidup kita harus selalu manunggal dengan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau hidup kita sudah manunggal dengan Tuhan, dan Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan, jadi kita tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan hari-hari ini. Kalau hati kita sudah manunggal dengan Tuhan, saya percaya Tuhan tahu kok mungkin kalau marah dengan kita. Tuhan tahu tuh kalau kita mungkin sedang tidak enak hati dengan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah hati kita menyatu dengan Tuhan, apa yang dirasakan Tuhan, kita pun juga tahu hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, manunggal dengan Tuhan adalah sebuah keintiman yang harus kita lakukan setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Hati kita harus seirama dengan hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seirama itu piye toh Pak? Kok hatinya harus seirama dengan hatinya Tuhan? Kita mau belajar dari seorang Daud Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari sebuah Alkitab, Daud hatinya seirama dengan hatinya Tuhan. Jadi Tuhan pengen buat setiap kehidupan kita, hati kita seirama dengan hatinya Tuhan. Kita tidak boleh karepe dhewe hari-hari ini Bapak Ibu, tetapi kita belajar opo to sing dimau Tuhan hari-hari ini. Kalau Tuhan maunya engkau seperti ini, ya kita melakukan seperti ini, bukan melakukan apa yang kita mau. Oleh sebab itu, kalau hati kita seirama dengan hatinya Tuhan, maka keintiman itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, keintiman bukan sekedar kita punya hubungan saat terus setiap hari, tetapi keintiman hidup kita harus selalu manunggal dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita sudah manunggal dengan Tuhan, kalau kita sudah seirama dengan hatinya Tuhan, tidak mungkin kita tidak pernah menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini. Paribasan kita mau berbuat dosa pun, kita ngati-ngati. Karena apa? Hati kita sudah manunggal dengan Tuhan. Tetapi kalau kita belum manunggal dengan Tuhan, kita melakukan dosa hal biasa Bapak Ibu. Tapi kalau hati kita sudah manunggal dengan Tuhan, oh saya mau berbohong, oh mungkin saya menyakiti hati orang lain, di hati sini mikir dulu Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah punya keintiman dalam Tuhan, mau apa-apa mesti dipikir dulu. Jadi keintiman itu harus ada hubungan manunggal kita dengan Tuhan. Kita akan belajar malam ini Bapak Ibu, ciri
orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan yang pertama memiliki ketaatan sama Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang taat dengan Tuhan hari-hari ini? Saya percaya setiap kita pasti taat sama Tuhan hari ini. Kita mau buka dari Matius 7 ayat yang ke-24. Matius 7 ayat yang ke-24. Mungkin salah satu bisa membantu membacakannya. Matius 7 ayat yang ke-24. Matius 7, Bu. Matius 7 ayat 24. Dua macam dasar. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau ciri orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang pertama adalah memiliki ketaatan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketaatan ini bukan bicara tentang memberikan waktu untuk Tuhan. Ketaatan bukan sekedar setiap hari Minggu kita datang beribadah, tetapi keintiman adalah sebuah ketaatan yang kita berikan buat Tuhan hari-hari. Artinya apa? Kita harus terus mendengar perkataan Tuhan hari-hari. Loh, apa bisa toh Pak? Wong Tuhan tidak ada, tidak kelihatan, tapi kok kita bisa mendengar? Sebenarnya Bapak Ibu, kita mau latih untuk mendengar suara Tuhan tuh, kita latih secara kontinu. Dan saya percaya setiap kita latih apa yang menjadi perkataan Tuhan, itu akan kedengaran di dalam hati kita. Kalau kita tidak pernah latih hari ini, perkataan Tuhan itu boleh ada dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus mendengarkan yang namanya perkataan Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kamu sedang mungkin pengen marah, ketika kamu mungkin sedang pengen jengkel dengan siapapun, tetapi Anda tahan hari-hari ini. Pernah tidak Bapak Ibu, misalkan engkau mengalami yang namanya jengkel, engkau mengalami yang namanya marah, tetapi dalam hati kecilmu ada tekanan, jangan marah, jangan marah. Pernah tidak Bapak Ibu? Setiap kita pasti pernah, karena ada sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita punya keintiman dalam Tuhan hari-hari ini, kalau kita mau marah dengan siapapun, stop, jangan marah. Kalau kita mungkin mau jengkel dengan siapapun, Roh Kudus dalam hati kita, jangan nak. Itu yang namanya sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pengen kita menjadi orang yang arogan. Tuhan gak pengen kita menjadi orang yang sering marah-marah, meskipun hatimu disakiti. Tetapi Tuhan berkata, jangan marah hari-hari. Itu sebuah pembelajaran dalam setiap kehidupan kita, bahwa sebuah keintiman. Di saat kau jengkel sama orang lain, saya mau tanya, Pak Hasan, misalkan dijengkeli orang, misalkan Pak Hasan dikatain mungkin, oh Pak Hasan tuh seperti ini, tapi tidak sesuai dengan apa yang jadi kehendak Pak Hasan. Gimana Pak Hasan pertama? Ya, diterima dengan hati yang dingin. Oh gitu, puji Tuhan, luar biasa. Jadi Pak Hasan yang dulu sama sekarang tuh perubahannya luar biasa. Sampai dia tuh Dulu di Surabaya, sekarang. oh iya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki keintiman di dalam Tuhan, meskipun kita mau marah dengan orang lain ya Pak ya, meskipun itu menyakiti hati kita, tapi Tuhan mengajarkan buat setiap kita, jangan marah. Meskipun kau sering difitnah orang lain, tapi Tuhan bilang jangan marah. Itulah yang namanya sebuah keintiman dan ketaatan kita sama Tuhan. Bisa saja loh Bapak Ibu, kita didamprat orang misalkan, kita marah-marah, kita ngamuk-ngamuk sama orang itu, bisa ada Bapak Ibu? Sangat-sangat bisa. Tetapi keintiman, ada sebuah ketaatan kita sama Tuhan. Karena Tuhan gak pengen loh Bapak Ibu anak-anaknya selalu marah-marah dalam menyikapi segala sesuatunya, selalu emosi dalam menyikapi segala sesuatunya. Karena Tuhan pengen kita seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari. Bapak Ibu kasih, meskipun tidak sesuai dengan hati kita dan pikiran kita, makanya taat itu susah atau gampang Bapak Ibu? Taat itu susah loh Pak. Tidak gampang loh Pak taat itu. Orang bilang bisa kamu harus taat,
Tapi untuk melakukan sebuah ketaatan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Karena ketaatan itu diperlukan untuk kita bayar harga atas sebuah yang namanya ketaatan. Contohnya seperti ini. Sebuah ketaatan misalkan hari Minggu ini, misalkan ada hujan lebat sekali dan mungkin ada petir juga sekalian. Atau mungkin yang punya mobil tidak apa-apa lah. Tapi yang belum punya mobil misalkan pakai motor. Itu sebuah ketaatan. Apakah Bapak Ibu datang? Misalkan hujan deras. Tetap. Yang lain? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebuah ketaatan itu harus ada harga yang harus kita bayar. Meskipun petir tidak apa-apa. Karena sebuah ketaatan itu memang mahal hari ini Bapak Ibu. Tetapi memang ketaatan memang susah. Tapi kita belajar hari ini supaya kita melakukan sebuah ketaatan kita sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita taat sama Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari seorang Maria, dia hanya taat dan mendengarkan perkataan Tuhan. Hari-hari kita jangan banyak ngomong sama Tuhan. Hari-hari ini jangan pernah komplit itu sama Tuhan. Belajar untuk diam sama Tuhan. Izinkan Tuhan ngomong secara pribadi dalam hidup Bapak Ibu. Karena hari ini banyak manusia yang menuntut Tuhan harus seperti inilah. Aku harus seperti ini, tetapi belajarlah untuk kau diam hari-hari ini. Mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kita mikir butuhnya kita Bapak Ibu, tidak akan pernah habis. Kebutuhan manusia itu tidak akan pernah habis. Tapi belajarlah untuk hari ini. Tuhan mengajarkan pada saya sama istri, belajarlah untuk engkau diam dan dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah mulai diam Bapak Ibu, kita tidak akan ada yang namanya kebutuhan. Kalau kita sudah mulai diam hari ini, kita tidak akan pernah apa yang menjadi keinginan kita. Tapi belajar untuk manut sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidup kami? Belajarlah untuk seperti itu. Karena apa? Tuhan pengen supaya setiap kita belajar dari seorang Maria yang hanya mendengar perkataan Tuhan, hanya duduk di kaki Tuhan. Bapak yang terkasih, banyak orang memilih hari ini jadi Marta, sibuk dengan sebuah pelayanan yang BL lah, terus ibu tidak menentu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, seorang pendoa itu yang dimau Tuhan hari-hari, kelihatannya tidak kelihatan Bapak Ibu. Sebuah contoh misalkan Bu Ahmad ini kan tidak pernah kelihatan Bu Ahmad VL ya Bapak Ibu. Tidak pernah dengan lihat Bu Ahmad itu mungkin singer. Tetapi Bapak Ibu, sebuah ketaatan Bu Ahmad pernah cerita ke kami bahwa bisanya saya doa loh Pak. Saya mendoakan jemaat, saya mendoakan semua gereja tempat ini. Sebenarnya Bapak Ibu, tugas pendoa itu yang dilihat Tuhan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari-hari ini dengar perkataan Tuhan, hari ini hanya mendengar apa yang Tuhan mau, saya percaya setiap kebutuhan, keperluan kita tiadakan hari-hari. Karena kita percaya kita mau menyenangkan Tuhan hari-hari. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, keintiman kita harus memiliki ketaatan sama Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan ngomong seperti misalkan kau harus mengasihi, engkau harus mengasihi. Kalau kau mungkin harus memberi, engkau harus memberi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Tuhan bilang seperti ini, kasihlah musuhmu, gimana Bapak Ibu? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Saya percaya kita semuanya bisa. Karena kita ingin yang namanya perubahan. Tapi kalau kita Tuhan ngomong kasihlah musuhmu, kita wes mau Pak, mau Tuhan. Nah dia nyakiti aku loh Tuhan. Tapi belajarlah Bapak Ibu, di saat Tuhan bilang kasihlah musuhmu, memang itu berat Bapak Ibu. Tapi belajar daripada Tuhan. Di saat Tuhan mau memaafkan orang mungkin yang bersalah pada Tuhan, tapi kita percaya bahwa di saat kita mengampuni orang bersalah pada kita, maka segala sesuatunya yang terbaik Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketaatan, keintiman harus ada yang namanya sebuah ketaatan dalam hidup kita. Belajar untuk mendengar suara Tuhan
hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, jadi ini trik lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau doa, waktu Bapak Ibu minta terus, belajarlah kau beri waktu sejenak buat Tuhan untuk ngobrol. Artinya apa? Gantian tuh Bapak Ibu. Maksudnya saya ngomong awake dhewe terus. Pernah ada Bapak Ibu ngomong gantian kau Tuhan, saya ngomong. Pernah nggak? Pasti tidak pernah. Saya percaya pasti tidak pernah. Doanya A sampai Z ngomong. Mulai malam ini Bapak Ibu belajarlah Tuhan berbicara. Di saat kau sudah memberikan kesempatan buat Tuhan berbicara, maka Tuhan akan berbicara. Tapi kadang kita sebagai manusia doanya ngomong jalur A, B, C, tapi tidak pernah Tuhan pengenmu apa tuh Tuhan dalam hidupku. Makanya hari ini Bapak Ibu, pola kita diubah hari ini. Ojo jalur, ojo mohon ya Tuhan. Belajarlah Tuhan, apa toh sing kau mau dalam hidup saya Tuhan, dan saya akan kerjakan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, belajarlah untuk engkau kasih kesempatan Tuhan untuk ngomong secara pribadi. Cuma kadang orang itu kalau sudah doa, Tuhan saya minta ini, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dan Tuhan ngomong terus piye Bapak Ibu, gak pernah mau kayak kesempatan. Belajar untuk kau kasih kesempatan sedikit waktu buat Tuhan. Dan makanya Tuhan ngomong lah, mau tutup loh nak, aku ngomong, harap jawab doamu, tapi kau tutup. Tapi Bapak Ibu belajarlah, hari ini berikan waktu untuk Tuhan. Di saat kau memiliki keintiman, kau harus memiliki ketaatan sama Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan adalah yang kedua, mau menyalibkan daging kita. Kita membuka dari Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, amin. Bapak Ibu, di saat kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita harus menyalibkan yang namanya keinginan daging. Keinginan daging itu apa aja Bapak Ibu? Ini bisa bantu saya? Apa? Contohnya keinginan daging. Nanti dapat nasi kotak. Apa keinginan daging apa Bapak Ibu? Hawa nafsu, apa lagi? Tentang duniawi. Tentang duniawi, ada lagi? Mencari kesenangan. Selanjutnya, Mbak Chelsea. Ya, kita belajar di sini tentang keinginan daging. Yang pertama adalah perzinahan. Yang kedua, perseteruan. Yang ketiga, iri hati, persembahan berhala, hawa nafsu, kemarahan, dan mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu kasih, di saat kita memiliki keintiman sama Tuhan, kita harus menyalibkan semuanya ini. Bisa tidak Bapak Ibu? Harus bisa. Harus bisa. Kalau mungkin perzinahan itu terlalu terlalu berat. Misalkan perseteruan aja. Siapa di sini yang masih punya musuh? Ada. Oh, istrinya Pak ini. Jadi jadi musuhnya ternyata. Jadi Kadang yang gini. saomah jadi Iya. ya Tuhan. Kode setupa ini. Gimana Pak? Sama setupa. Sama setupa ini. Artinya apa setupa itu Pak? Oh, jadi iya kejawen. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada sebuah keintiman, kita harus menyalibkan daging kita. Yang kedua, iri hati. Jadi Bapak Ibu, iri hati ini ada sebuah penyakit yang mungkin susah dihilangkan dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang tuh memiliki iri hati dalam hidupnya. Artinya misalkan gini, tonggo ini beli kulkas. Sebenarnya kalau kita tidak punya iri hati, bisa nggak Bapak Ibu? Sangat-sangat bisa. Nek pengen nggak punya iri hati, ngali yo. Ojo delok tonggomu ngeduk nih kulkas. Itu sebuah trik supaya kau tidak iri hati.
Terus pokoknya perbuah kamar terus lungguh nih, nggak usah lihat tetangga kita ngeduni. Tapi kalau kita lihat tetangga kita ngeduni kulkas satu, ngeduni meja kursi, mesti suatu pertanyaan dan tidak duit kondi pasti. Padahal duit dewi kita nggak usah mikir kemana-mana, karena sifat iri hati itu nggak usah diajari, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Makanya Bapak Ibu, untuk menghindari iri hati, belajar untuk menutup mata. Supaya kalau kau sudah menutup mata, kelihatan tidak Bapak? Kalau kau menutup mata, pasti tidak kelihatan. Tonggomu ada beli apa? Yowis B. Terus hawa nafsu atau kemarahan. Kemarahan itu sangat-sangat banyak dimiliki setiap kita. Meskipun kita sebagai orang Kristen, untuk marah itu gampang sekali. Tidak usah diurutin ya bahasanya. Untuk marah itu semuanya justru malah kalau darahnya sudah tinggi itu gampang tersulut yang namanya emosi. Jadi Bapak Ibu, kemarahan ini harus kita tinggalkan mulai malam ini. Di saat kita punya keintiman, kita harus menyalipkan yang namanya daging kita. Memang tidak gampang Bapak Ibu untuk kita tidak marah, untuk kita tidak pernah kecewa, untuk kita tidak mungkin hal yang negatif dan saya pribadi. Tapi percaya di saat kita punya keintiman, sikap marah ini perlahan akan hilang dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak punya keintiman sama Tuhan, yo bendino sih ngamuk. Makanya cek diri Bapak Ibu, aku bendino sih ngamuk enggak? Kalau Bapak Ibu masih marah-marah berarti belum punya keintiman sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sudah punya keintiman dengan Tuhan, harus ngamuk tuh pikir-pikir. Karena kalau kita sudah ngamuk sama orang tuh kadang sudah kerucut omongannya. Bisa ditarik tidak Bapak Ibu? Sangat-sangat tidak bisa. Makanya sebelum Bapak Ibu marah-marah sama orang, mendingan Bapak Ibu terus mau meneng geteng-geteng menurut rasa ngomong apa saya WC ya. Ini trik baru lagi Bapak Ibu. Nah jadi kan marah-marah terus kegiatannya positif mau saya WC, cabut-cabut rumput di depan-depan itu sangat positif sekali. Karena apa? Kalau sudah timbul kemarahan dalam setiap hidup kita, untuk mengontrolnya itu susah. Kalau kita tidak punya memiliki sebuah keintiman sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah intim sama Tuhan, saya percaya mau ngamuk itu loh. Mikir ya Pak ya. Makanya hari ini saya bersyukur sekali kita mau belajar untuk tidak marah hari-hari. Mau Bapak Ibu? Kalau kita tidak mau marah hari ini, saya percaya kita mempunyai sebuah keintiman sama Tuhan. Bapak Ibu kasih. Mulai malam ini kita buang yang namanya keinginan daging kita, dan kita memilih hidup dalam roh. Ketika kita mulai mau tidak sabar, atau mau pahit dengan siapapun, atau mau kecewa dengan siapapun, atau mungkin kita sudah overthinking dengan siapapun, pikiran negatif dengan siapapun, kita berkata, enggak, aku tidak seperti itu. Itu bentengi seperti itu. Kalau sudah punya pikiran negatif tentang orang lain, katakan stop. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Kenapa? Di sebuah yang namanya keintiman, kita harus membuang yang namanya keinginan daging dalam setiap kehidupan kita. Kita mau lawan itu, dan di saat kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita mau buang setiap keinginan daging kita, karena kita mau berubah dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebuah keintiman itu bisa mengubah sikap karakter kita untuk kita tidak melakukan keinginan daging dalam setiap kehidupan kita. Sing mau marah-marah hari ini mulai dikurangi. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah darah tinggi, ojo ngamuk-ngamuk. Jadi kalau sudah ngamuk-ngamuk itu bahaya. Nanti tensinya sudah tinggi, ngamuk-ngamuk bisa stroke ya, bisa stroke. Makanya nih Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa sebuah keintiman, kita akan membuang yang namanya keinginan daging. Sing mulai marah-marah, sing mulai iri hati, kita mau pangkas mulai malam hari. Karena apa? Kita percaya ada satu keluarga. Jadi gak usah nek sing iri hati lah, gak usah nek sing apa marah-marah lah. Tapi kita percaya bahwa sebuah keluarga ini akan dibentuk oleh Tuhan untuk kita saling mengasihi di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mau setiap kita kehidupan pribadi kita dalam pribadi memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan. Yang kedua tadi,
Kalau kita memiliki keintiman, kita mau buang yang namanya keinginan daging. Persinahan mau dibuang Bapak Ibu. Amin. Persinahan itu bukan sekedar hubungan intim dengan suami dan laki-laki dan perempuan. Persinahan itu kalau engkau sudah mengingini misalkan, wah memandangnya cantik man, body ini, aduhai. Yang cowok-cowok kalau lihat body yang aduhai, Mas Risa gimana Mas Risa? Biasa saja. Kalau Mas Beni gimana Mas Beni? Kalau lihat misalkan di Kalimantan ada cewek yang aduhai, nggak usah lihat Mbak Ida, gimana Pak Beni? Biasa saja. Mas Dedi, gimana Mas Dedi? Biasa saja lagi. Biasa saja. Satu lagi. Mas Andre. Gimana Mas Andre? Yang jauh di Jakarta misalkan kan, di sana kan banyak cewek-cewek cantik yang aduhai. Wow. Ini cowok yang normal loh. Kalau bilang biasa saja kayak mungkin istrinya lebih cantik dari perempuan itu tidak apa-apa, tapi kan kalau sudah wow berarti kan itu normal sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat orang cewek cantik biasa saja, berarti tidak punya rasa. Jadi Bapak Ibu, persinahan itu bukan sekedar kita hubungan laki-laki dan perempuan, tapi kalau kita sudah mengingini sesuatu, Sinar mata. iya. Jadi mata loh Pak, dari mata terus ke hati. Makanya jangan bermain-main dengan mata Bapak. Lebih baik merendah nih Bapak. Jadi keinginan yang kedua adalah perseteruan. Jadi saya pengen di gereja ini ada yang namanya perseteruan. Artinya mungkin geger-gegeran lah. Saya tidak pengen seperti itu. Yang ketiga, iri hati. Terus paling bahasan jemaat harus gaya tas Hermes misalkan. Arep dia mana sing lagi tren. Terus gak usah mikir, yo kadang ada sing KW Bapak Ibu, gak usah. Jadi wis benar kayak Hermes, kayak kremes apa. Wis pokoknya kita gak usah ada perseteruan di sini, makanya supaya kita tidak ada iri hati. Jadi makanya yang selanjutnya kemarahan. Saya ingin supaya setiap kita kontrol yang namanya kemarahan. Memang tidak gampang Bapak Ibu, tapi biasanya yang sering marah itu biasanya siapa? Ibu-ibu. Pasti itu ibu-ibu itu pasti, karena sudah survei ibu-ibu itu gampang tersulut marah. Karena di dunia banyak cewek. Oh gitu. Iya. Ini contohnya Bapak Ibu, kalau istri sering-sering gak sabaran ya. Kebanyakan istri itu sabar apa enggak? Pasti enggak. Contohnya kemarin saya ke Surabaya sama anak-anaknya. Loh, anak-anak. Sama istri dan anak-anak saya misalnya. Jadi gini Bapak Ibu. Sebenarnya keretanya tuh berangkatnya jam berapa kemarin? Jam 9 ya. Jam 9:04. Saya sudah berangkat dari rumah tuh jam 7. Pikirku wis ben kakelan lah. Sing namanya istri, ayo pandang munggah Pak. Lah wong tiketnya belum dikasih kok orang munggah. Namanya perempuan tuh kadang tidak sabaran. Kok takutnya kayak pineh malah gitu. Pak, ini udah muda Pak. Kok nek ditinggal aku bingung Pak. Kan dia baru pertama kali ini naik kereta ya kan. Dan makanya Pak, ini udah menang bunga Pak. Kok nek ditinggal ya mungkin lihatnya kayak di film-film namanya ditinggal kereta. Makanya istri itu gampang tidak sabaran dalam menyikapi segala sesuatu. Betul apa betul? Betul. Sangat betul ya. Makanya belajarlah untuk sabar hari-hari ini. Makanya kuat ya Bu ya. Meskipun Pak Asa seperti ini, tetap sabar, tetap kuat. Karena ini langka Bu. Jadi sebetulnya luar biasa. Iya, jauh berbeda. Saya merasakan itu Pak, jauh berbeda. Makanya Bapak Ibu tentang kesabaran ini kita mau belajar. Jadi, oh iya, pokoknya dari istri itu ya seperti itu. Lawang ngasih dibuat dingin, ya terus kedinginan rotok digede nih. Oh kepanasan, makanya malam-malam didinginkan lagi. Saya sampai kademen Bapak Ibu. Makanya istri itu atur-aturannya. Makanya saya bersyukur ya. Pokoknya kita sama-sama belajar yang perempuan-perempuan ini. Jadi belajarlah untuk tidak gampang marah. Meskipun lanang-lanang kayak ini marah, ya tetap belajar untuk tidak marah. Yang ketiga, ciri orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, doanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin.
saya membuka dari Mazmur 66 ayat yang ke-19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari ayat ini, Allah mendengar artinya bahwa Allah memiliki telinga yang selalu terbuka untuk mendengarkan doa kita. Jadi kata mendengar di sini, Allah memiliki telinga yang selalu terbuka untuk mendengarkan doa kita. Kalau kita belajar dari Allah memperhatikan, artinya bukan hanya mendengar, tetapi Allah memperhatikan setiap perkataan yang diucapkan di dalam doa kita. Artinya Tuhan lebih spesifik dalam kehidupan doa kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, saya percaya doa kita diperhitungkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak usah iri dengan mungkin orang setiap doanya dijawab. Karena ada sebuah yang namanya keintiman dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak tidak pernah intim sama Tuhan, kalau Bapak tidak pernah dekat sama Tuhan, ya sebenarnya Tuhan mendengar kok setiap doa kita, tetapi untuk menjawabnya perlu yang dinamakan sebuah keintiman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya sebuah keintiman dengan Tuhan, maka doa kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kita bisa menggerakkan hatinya Tuhan untuk mendengar doa kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa menggerakkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Karena Tuhan butuh sebuah relasi atau hubungan dengan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kau pengen doamu dan dijawab sama Tuhan, buatlah keintiman sama Tuhan hari-hari. Di saat kau sudah intim, kau nggak usah jaluk Bapak Ibu. Kau nggak usah minta sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhanmu hari-hari. Makanya Bapak Ibu, sebuah keintiman harus kita kerjakan hari-hari supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Di saat kita sudah intim sama Tuhan, maka setiap doa kita akan menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan mendengar sebuah doa kita. Selanjutnya kita akan belajar dari seorang Elia. Ya, di sini saya belajar dari seorang Elia. Elia adalah orang yang doanya selalu didengar oleh Tuhan. Dan di sini tuliskan saat Elia minta hujan sama Tuhan, Tuhan kabulkan doa Elia. Karena Elia melakukan dengan ketaatan dan kesungguhan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau ingin doamu dijawab oleh Tuhan, engkau harus memiliki yang namanya ketaatan dan kesungguhan sama Tuhan. Jadi doanya itu mandi. Artinya apa? Karena Elia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Contoh yang kedua adalah Daniel. Daniel di sini adalah orang yang saleh dan tekun sama Tuhan. Doanya Daniel sehari berapa kali Bapak Ibu? 3 kali sehari. Maka Tuhan akan pakai hidup Daniel meskipun dimasukkan kandang singa, tetapi Tuhan selamatkan Daniel. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau misalkan Pak Hasan ketemu singa, dimakan enggak Pak Hasan? Karena saya ketemunya di mana? Itu. Tidak mungkin saya akan ketemu singa. Iya, tidak mungkin. Makanya misalkan Pak Hasan dia pertunjukan singa, tiba-tiba Pak Hasan ditekam. Gimana Pak? Karena sekarang mengenal Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari seorang Daniel adalah doanya bisa menggerakkan hati Tuhan. Di saat Daniel bertemu dengan singa-singa, maka singa-singa itu, padahal singa itu mungkin tidak dikasih makan beberapa hari. Dan saya percaya kalau singa lapar lihat orang pun pasti akan dimakan. Karena doa Daniel adalah doa yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Maka Daniel berdoa sama Tuhan supaya singa itu bukan jadi musuhnya, tapi jadi apa? Teman. Jadi temannya. Malah di sini saya gambarnya, di sini malah bergaul dengan singa-singa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka saya percaya yang ketiga tadi, doanya diperhitungkan oleh Tuhan. Yang ketiga, contoh adalah Musa.
Di saat Musa memimpin bangsa Israel, doa seorang pemimpin yang peduli pada umatnya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan dapat memberikan dampak yang besar. Jadi Bapak Ibu, saya pun kalau jadi Musa, saya nggak mampu. Karena Musa ini adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Wong ini Israel itu sangat-sangat megel nih, seperti orang Jawa bilangnya. Waktu butuh makan dikasih makan, waktu butuh apa-apa dikasih. Tapi bangsa Israel sering menggerutu di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari 3 tokoh ini, karena dia memiliki iman yang kuat, memiliki ketekunan berdoa secara terus-menerus. Jadi berdoa terus-menerus seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya pesan, jadi kalau jenengan berdoa sama Tuhan, nek belum dijawab, jangan berhenti berdoa sampai tuntas engkau dijawab Tuhan. Lupa lama loh, tidak apa-apa. Ada sebuah yang namanya terus-menerus dalam sebuah doa kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menyerah dengan doa kita. Misalkan saya ingin doa sama Tuhan, pengen sepeda, ya. Sampai Tuhan belum ngasih sepeda ke kita, jangan pernah berhenti berdoa. Terus doakan itu supaya kita sampai menggerakkan hati Tuhan. Kalau kita belajar dari 3 tokoh ini, yang ketiga ada penyembahan, artinya doa disertai yang namanya penyembahan. Jadi Bapak Ibu, penyembahan itu penting sekali. Jadi kalau bisa berdoa itu nyembah dulu. Saya mengajarkan pada anak-anak saya, Bapak Ibu, kalau doa meskipun kau capek, biasanya manusia ini, wes penting aku doa kok Pak, bener doa tidak apa-apa. Tapi sebelum kau doa, awali dengan sebuah penyembahan. Karena sebuah penyembahan itu akan menarik hadirat Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau sudah capek, wes doa, terima kasih Tuhan buat malam ini, haleluya, amin. Belajar untuk menyembah Tuhan sebelum kau doa. Karena penyembahan itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kau berdoa, sembahlah Tuhan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki keintiman sama Tuhan, maka doa kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mau diperhitungkan doanya Bapak Ibu? Oleh sebab itu, jalin sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Kesimpulannya, ciri yang memiliki keintiman dengan Tuhan yang pertama tadi, memiliki ketaatan sama Tuhan. Belajar taat sama Tuhan. Yang kedua, mau menyalipkan daging kita yang sering marah, kita mau tidak marah lagi. Yang sering iri hati, kita tidak mau iri lagi. Yang ketiga, doanya diperhitungkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik BSI untuk maju ke depan. Kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini. Kita mau nyanyikan lagu Terhubung. Saudara Bapak Ibu bagi berdiri, kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap kita mulai malam ini memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan di saat kita memiliki keintiman sama Tuhan, harus ada sebuah yang namanya ketaatan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Buat kami intim Tuhan malam hari ini. Buat kami bisa menyentuh hati-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
ingat, habis satu terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, buat kami terhubung dengan Engkau Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, haleluya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, buat kami hati kami terhubung dengan Engkau Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, haleluya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
bukan yang kami persembahkan di hadapan-Mu, tapi biarlah hati kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk kami manunggal dengan Engkau malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, membuat kami intim, membuat kami melekat, membuat kami dekat malam ini Tuhan. Buat kami taat akan setiap perkataan-Mu dalam hidup kami. Buat kami membuang setiap keinginan daging kami. Dan buat doa kami menjadi doa yang Kau perhitungkan malam ini Tuhan. Sama seperti Engkau memperhitungkan doa Musa. Sama seperti Engkau memperhitungkan doa Daniel. Sama seperti Engkau memperhitungkan doa Elia. Malam ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan memperhitungkan setiap doa-doa kami. Mungkin telah lama kami berdoa malam ini, tapi kami percaya malam ini Tuhan, Engkau memperhitungkan apa yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu terus dimanapun hamba-Mu berada. Beri kekuatan, kemampuan, dan terus berkarya dalam hidupnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jinawan Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa, nanti Cik untuk berdoa. Yesus, kami bersyukur buat firman malam hari ini Tuhan, sangat memberkati kami dan membuat kami semakin mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan segala keinginan daging Tuhan, dan kami mau membangun satu hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh senantiasa tumbuh dengan Engkau Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memberikan dengan penuh sukacita dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami peroleh semua itu hanya dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau akan membalikan dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita yang dari Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tugasnya bagi yang bertugas untuk membacakan pengumuman gereja, kami persilahkan.
Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan kegiatan untuk gereja kita sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Menara Doa Ponorogo Sabtu 19 Juli 2025 pukul 10 pagi di rumah Bapak Budi Klepu. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Ibadah sekolah Minggu jam 6.15 di pastori. Ya, bagi yang memiliki pergumulan dan perlu didoakan bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Terima kasih, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ya, saya nambahin satu aja Bapak Ibu. Jadi untuk ibadah minggu depan tidak di tempat ini, dialihkan di rumah saya karena di sini ada kegiatan reokan. Jadi di depan gereja nanti ada reokan. Jadi ibadahnya kita alihkan di tempat kami, jamnya sama karena ada acara suran. Jadi suran untuk desa di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu nanti bisa diinfokan untuk jemaat yang belum tahu ibadah besok Minggu di rumah kami jam 6 sama ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saja kami serahkan pada hamba. Kita undang kami untuk berdiri, kita akan beribadah ini pesan anak. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mengurapi setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur pada saat malam hari buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami, menguatkan kami dan mengajari kami Tuhan, sehingga kami boleh memiliki keintiman dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-hamba yang sudah melayani Engkau pada saat malam hari ini Tuhan. Baik WL Singer, pemandu musik bahan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan hadir, urapan-Mu malam itu Tuhan boleh turun buat hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Lindungi kami, sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan selamat, tidak ada halangan suatu atau apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang pulang ke Madiun Tuhan lindungi, yang pulang ke Ponorogo Tuhan lindungi, yang Tuhan ke Tepu, pulang ke Tepu Tuhan lindungi, yang sekitar sini juga Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami naikkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, kiranya berkat
damai sejahtera, sukacita yang dari Bapa Surgawi boleh mengalir kepada kita lewat Putra yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, melindungi kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua di dalam nama Yesus. Yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.